Di era keterbukaan atau bisa dikenal dengan globalisasi merupakan akibat atau hasil dari sedemikian banyak perkembangan pemikiran menyeluruh baik ilmu pengetahuan maupun teknologi dalam paruh kedua abad ke-20. Hal ini telah mendorong dilakukannya serangkaian penyesuaian serta perkembangan kelembagaan serta tatanannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat dengan cepat mampu menyesuaikan diri. Rangkaian yang diperlukan bukan hanya menyangkut kebijaksanaan penyelenggaraan negara, strategi, serta tata kerja pemerintahan, tetapi juga orientasi tata nilai, serta aspek kelembagaan masyarakat di bangsa itu sendiri. Di Indonesia sendiri telah mengalami perubahan signifikan dalam hal keterbukaan dan keadilan di era globalisasi. Negara ini telah mengalami perubahan politik dan ekonomi sosial yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai aspek dari keterbukaan dan keadilan seperti adanya kebebasan beragama, kebebasan berkebangsaan, dan kebebasan politik. Hal ini telah menjadi prioritas utama dalam pembuatan perundang-undangan dan pengembangan sistem hukum. Secara psikologis, timbulnya sikap keterbukaan berkaitan erat dengan jaminan keadilan. Keterbukaan sendiri merupakan sikap yang jujur, rendah hati, dan adil serta mau menerima pendapat orang lain. Sedangkan keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, penerapan jaminan keadilan perlu adanya dilandasi oleh sikap jujur, rendah hati, yang tidak berat sebelah. Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dalam hal keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu adanya tindak pidana korupsi. Kasus tindak pidana korupsi ini sudah sering terjadi di Indonesia dan telah menjadi isu yang sangat penting dalam hal keterbukaan dan keadilan. Korupsi merupakan salah satu dari beberapa masalah yang mengganggu keterbukaan dan keadilan di Indonesia dan telah menjadi isu yang sangat penting dalam hal keterbukaan dan keadilan. Korupsi merupakan salah satu dari beberapa masalah yang mengganggu keterbukaan dan keadilan di Indonesia. Adanya penggunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan bersifat tidak etis atau tidak berwajib, seperti pengambilan uang dengan cara tidak etis, adalah tindakan yang tidak bisa diterima dalam hal keterbukaan dan keadilan. Menurut data dari Indonesia Corruption Watch, ada kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang tahun 2022 dengan jumlah yang meningkat sebesar 8,63% dibandingkan pada tahun yang sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya pun naik sebesar 19,01% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka. Kasus yang sudah ditangani oleh Polri ada sebanyak 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka. Sementara hanya 36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, pada tahun 2023, KPK menerima 2.707 kasus laporan dugaan korupsi pada semester 1 2023. Berikut ini merupakan data 5 provinsi dengan jumlah laporan kasus dengan dugaan
korupsi terbanyak yang diterima KPK pada Januari hingga Juni 2023. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menjelaskan, laporan tersebut berasal dari lingkungan pemerintahan yang mana laporan ini terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di kementerian atau lembaga atau pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota di BUMN maupun BUMD. Wilayah DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan laporan dugaan kasus korupsi terbanyak yang diterima KPK, yakni sebesar 359 laporan sepanjang Januari hingga Juni 2023. Kemudian Jawa Barat berada di tingkat kedua dengan laporan 266 laporan, diikuti Jawa Timur 213 laporan, Sumatera Barat 202 laporan, dan Jawa Tengah 135 laporan. Dalam catatan KPK, dari 2.707 laporan dengan dugaan korupsi tersebut, ada 329 laporan yang tidak memenuhi tindak pidana korupsi. Kemudian 2.378 laporan diteruskan ke proses klarifikasi dan terasing lagi menjadi 2.229 laporan yang lolos tahap verifikasi. Hubungannya korupsi dengan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara, yaitu dengan adanya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia ini dapat mengganggu keterbukaan dan keadilan di negara ini. Ketidakadilan yang diakibatkan oleh korupsi dapat menyakitkan kebebasan berkebangsaan, kebebasan beragama, dan kebebasan politik, dan juga dapat menyebabkan kekurangan transparansi dan akuntabilitas yang dapat mengganggu keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan pengelolaan proyek pembangunan. Perlu dilakukan tindakan yang efektif untuk mengatasi korupsi dan memperkuat keterbukaan dan keadilan di Indonesia. Pada sisi lain, keterbukaan dan keadilan merupakan aspek yang penting dalam hidup berbangsa dan bernegara, seperti menciptakan mentalitas yang rusak bagi para pelaku korupsi dan meningkatkan integritas masyarakat. Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan masalah yang kompleks, yang merupakan negara dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi, menyebabkan kerugian yang sangat tidak terkendali, seperti hilangnya anggaran pendapatan belanja negara. Cara mengatasi adanya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia meliputi sinkronisasi perundang-undangan, pembinaan SDM, dan digitalisasi pemerintahan. Perlu juga dilakukan tanaman nilai-nilai anti korupsi dan penyediaan informasi mengenai korupsi. Pemerintah dan masyarakat juga harus berkolaborasi untuk mengembangkan sistem yang efektif untuk menangani kasus korupsi, termasuk peningkatan transparansi dan pemberian sanksi yang sesuai. Untuk mengatasi adanya korupsi juga diperlukan tindakan yang efektif dan efisien, seperti penjagaan korupsi melalui sistem e-government, penanggulangan korupsi melalui unit kerja terkait dan perusahaan sosial sebagai proses pembangunan nasional. Pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan komitmen, tetapi juga perlu diubah menjadi strategi yang komprehensif untuk mengurangi korupsi yang membahayakan sistem perekonomian dan masyarakat di Indonesia. Bung Karno menilai pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai asas untuk
membangun sebuah rakyat yang adil dan makmur, serta sebagai fondasi dalam kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitas berbangsa dan bernegara. Keadilan sendiri merupakan salah satu nilai-nilai dasar bangsa dan negara yang penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Bung Karno juga menilai ketuhanan sebagai lead star yang utama untuk menjadi bangsa yang mengejar kebajikan dan satu bangsa yang mengejar kebaikan. Secara keseluruhan, Bung Karno menganggap keterbukaan dan keadilan sebagai asas untuk membangun sebuah masyarakat yang adil dan makmur, yang dapat dilakukan melalui nasionalisme menyendiri, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, dan kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa sebagai pengikat keseluruhan elemen bangsa. Pada dasarnya, Bung Karno menganggap keterbukaan, keadilan, dan ketuhanan sebagai aspek yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada sisi lain, Bung Karno juga menilai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai hal yang penting. Dalam pengesahan elemen ketuhanan di Pancasila, Bung Karno menegaskan bahwa elemen ketuhanan ini dimasukkan dengan nyata dan tegas karena kalau kita tidak memasukkan sila ini, kita kehilangan salah satu lead star utama, sebab kepercayaan kita kepada Tuhan ini, bahkan itulah yang menjadi lead star kita yang utama. Dalam hal ini, Bung Karno menganggap keterbukaan, keadilan, dan ketuhanan sebagai aspek yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menganggap pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai hal yang penting untuk mempersatukan batin bangsa dan membangun bangsa yang mengejar kebajikan dan kebaikan. Untuk penutup, ada quotes dari Bung Hatta, yaitu negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok manapun, juga agama atau kelompok etnis manapun, atau kelompok dengan adat dan tradisi manapun, namun milik kita semua dari Sabang sampai Merauke.